Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Mindatse dengan NIM 205202500013 dari Prodi Psikologi kelas A. Di sini saya akan membahas materi dari teori Sigmund Freud. Yang pertama ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini terdiri atas 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah dorongan primal dan instinktual, berisi naluri dan kebutuhan biologis yang tidak sadar, atau prinsip kenikmatan. Ego adalah bagian sadar yang berhubungan dengan realitas dan berfungsi mengendalikan ID dengan cara yang realistis. Sedangkan superego adalah bagian moral dan etika yang mengatur perilaku berdasarkan nilai baik dan buruk. Selanjutnya kita masuk pada tingkat kepribadian atau tingkatan kesadaran, yang dimana dibagi atas 3, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Sadar merupakan tingkat sadar berisi semua pikiran, perasaan, dan persepsi yang sedang kita sadari dan cermati saat ini. Contohnya adalah saat kita membaca, berbicara, atau memikirkan sesuatu secara aktif. Segala sesuatu yang kita alami dan sadari dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam tingkat ini. Kemudian prasadar. Tingkat prasadar meliputi ingatan dan pengetahuan yang tidak aktif kita berpikir saat ini, tetapi dapat dengan mudah diingat jika diperlukan. Contohnya ingatan tentang nama teman sekolah atau tanggal ulang tahun yang tidak sedang kita pikirkan secara aktif, tetapi bisa diingat kembali dengan mudah saat dibutuhkan. Selanjutnya, tak sadar. Tingkat tak sadar adalah bagian terdalam dari kepribadian dan berisi dorongan dan ingatan yang tidak disadari secara langsung. Ini termasuk dorongan naluriah seperti nafsu dan agresi, serta pengalaman yang terlupakan atau tidak ingin diingat. Contohnya adalah dorongan untuk melakukan tindakan agresif yang tidak disadari atau diinginkan masa kecil yang ditekan dan tidak dapat diakses secara sadar. Contoh umumnya, seorang individu yang merasa marah tetapi tidak menyadarinya karena dorongan emosional tersebut tersembunyi di tingkat tak sadar. Mungkin dia tidak sadar mengapa merasa stres hingga muncul reaksi impulsif tanpa alasan yang jelas. Jika seseorang mengingat kembali kejadian tertentu yang membuatnya merasa marah, itu berarti ingatan tersebut masuk ke tingkat prasadar dan dapat diakses dengan upaya tertentu. Struktur kepribadian ini saling berinteraksi dan sangat mempengaruhi perilaku serta konflik internal seseorang. Sesuai dengan pandangan Freud yang menekankan pentingnya ketidaksadaran dalam membentuk kepribadian. Selanjutnya kita masuk pada teori kecemasan. Kecemasan menurut teori Sigmund Freud adalah keadaan tegang atau ketegangan yang dihasilkan dari konflik internal antara 3 struktur kepribadian seperti yang sudah dijelaskan, yaitu ID, ego, dan superego. Ego sebagai pengendali kepribadian berusaha menyeimbangkan tuntutan naluriah dari ID, norma moral dari superego, dan realitas luar. Kecemasan muncul ketika ego merasa terancam oleh dorongan atau tuntutan tersebut. Freud membagi kecemasan menjadi 3 jenis utama, yaitu kecemasan realitas, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Kecemasan realitas di mana ketakutan terhadap ancaman nyata dari
dunia luar seperti takut tertabrak mobil dan bencana alam. Ini adalah kecemasan yang bersifat adaptif untuk bertahan hidup. Kemudian kecemasan neurotik, di mana ketakutan yang muncul dari dorongan ID yang kuat dan takut tidak dapat dikendalikan oleh ego, misalnya ketakutan tanpa sebab yang muncul dari konflik internal. Sedangkan kecemasan moral sendiri yaitu ketakutan muncul dari konflik antara ego dan superego terkait rasa bersalah atau takut hukuman batin akibat pelanggaran norma moral dan aturan internal yang dimiliki seseorang. Di sini ego menghadapi tekanan berat dari ketiga kecemasan ini dan biasanya merespons dengan mekanisme pertahanan diri untuk mengurangi kecemasan tersebut. Contoh kecemasan moral adalah rasa bersalah yang muncul ketika seseorang berbohong, sedangkan kecemasan neurotik bisa muncul sebagai ketakutan berlebihan tanpa ancaman nyata. Singkatnya di sini, kecemasan menurut Freud adalah sinyal bahwa ego sedang menghadapi ancaman dari salah satu atau gabungan tuntutan ID, superego, dan dunia nyata yang memicu reaksi ketegangan dan perlindungan psikologis. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan kepribadian. Di sini Freud mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui tahap-tahap psikoseksual, yaitu oral, anal, falik, latensi, dan genital. Fase oral dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, zona utama yang menjadi pusat perhatian adalah mulut. Bayi memperoleh kepuasan melalui menghisap, menggigit, dan menelan. Jika proses ini mengalami gangguan, dapat menyebabkan kecenderungan seperti suka merokok, menggigit kuku, atau kecemasan oral di kemudian hari. Kemudian anal, mulai dari usia 1 sampai 3 tahun, fokus beralih ke kontrol fungsi anus. Anak belajar mengendalikan buang air besar dan kecil. Jika terlalu ketat atau terlalu longgar, dapat menyebabkan kepribadian anal atau gangguan, dan anal eksplosif atau kekacauan. Selanjutnya fase falisik atau pelik dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun, di mana anak mulai menyadari perbedaan gender. Konflik utama adalah Oedipus kompleks atau anak yang cinta pada orang tua berbeda gender dan merasa bersaing, yang harus diselesaikan agar berkembang normal. Jika gagal, bisa berdampak pada identitas gender dan hubungan di masa dewasa. Selanjutnya, fase latensi mulai dari usia 6 sampai 12 tahun, di mana energi libido mengendap dan fokus pada perkembangan sosial, akademik, dan keterampilan. Tidak ada konflik besar selama fase ini. Suasana hati biasanya stabil dan anak lebih mudah belajar serta bergaul. Yang terakhir, fase genital, yaitu usia 12 tahun ke atas. Tanda perkembangan dewasa muncul dan individu mulai membangun hubungan. Jika tahap sebelumnya diselesaikan dengan baik, proses ini berjalan lancar dan kepribadian dewasa terbentuk kokoh. Pada tahap itu, jika seseorang gagal menyelesaikan salah satu tahap, dapat mengalami fiksasi dan mempengaruhi pada kepribadian dan perilaku di masa dewasa, misalnya kecenderungan oral, anal, atau masalah hubungan interpersonal. Kesimpulannya yaitu Freud menekankan bahwa perkembangan kepribadian adalah hasil dari penyelesaian konflik di setiap tahapan psikoseksual ini, yang akan mempengaruhi karakter dan perilaku individu secara keseluruhan. Sekian pembahasan materi saya tentang teori Sigmund Freud. Terima kasih.